Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali tentunya untuk sore hari ini Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu. Tema kita mengenai amalan malam Nuzul Quran tentunya bersama dengan Bapak Ustaz Zulfahmi Siregar. Tadi sudah 2 untuk amalan yang dapat kita lakukan di malam Nuzul Quran. Yang pertama baca Al-Quran, yang kemudian memahami tentunya untuk bacaan-bacaan ataupun juga ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga nanti akan kita lanjutkan bersama dengan Pak Ustadz Zulfahmi Siregar. Silakan Pak Ustadz. Kita lanjutkan kembali tentunya yang terpotong mengenai amalan-amalan yang dapat kita lakukan di malam Nuzul Quran. Baik. Para pemirsa TVRI, saudaraku, soimin soimat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwa lanjutan daripada amalan kita ya. Di samping tadi mentadabbur Al-Qur'an tadi. Kenapa begitu perlunya kita belajar memahami isi Al-Quran itu, Mas? Karena kalau kita sekedar membaca saja, ya, ibarat nilai itu belum sempurna. Betul. Ya, kalau lebih afdolnya bahwa kita membaca sekaligus bisa memahami makna daripada bacaan kita itu. Ya. Kita terjemahkan, kemudian kita pahami maknanya. Terjemahan dengan makna tentu beda. Kalau terjemahan berarti arti daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Tetapi kalau pemahamannya, nah di sini perlu memang hanya orang-orang tertentu memang yang memang bisa untuk memahami Al-Quran ini. Tapi setidaknya yang kira-kira paling yang terpenting beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang memang harus kita memahami, yang kita baca. Umpama seperti surah Al-Fatihah tadi. Ataupun kalimat ayat-ayat yang memang sering kita baca. Yang ayat yang kita gemari membacanya umpamanya. Surat Al-Ikhlas. Ini masalah tauhid ini kan. Surah Al-Ikhlas, ya kan? Surah Al-Fatihah. Ya, surat-surat yang kira-kira tidak harus semuanya kita harus tahu, memang sudah ada ahlinya di bidangnya itu kan. Ya, kita cukup kiranya kita bisa memahami yang biasa kita baca, yang lainnya biarlah sekedar kita membaca dan kita terjemahkan, kita baca arti makna daripada ayat-ayat yang kita baca itu. Setidaknya ada beberapa ayat yang harus kita pahami ya, yang kita pahami. Jangan semuanya jadi zong saja, kosong saja, enggak ada ini. Jadi ibarat nilai pun dalam sholat, orang yang membaca Al-Quran kemudian memaknai, paham maknanya, mentadabburnya, makna daripada setiap ayat yang dibacanya, itu nilainya beda itu, Mas. Nilainya itu di situ ukuran ibadah sholat kita ketika kita paham maknanya. Nilainya di situ dengan orang yang sekedar baca. Dan apa namanya? Kehusukan juga dapat. Betul. Dan di situ juga kita bisa menilai antara yang buru-buru sholat dan yang bukan buru-buru sholat. Bisa jadi, bisa jadi mungkin ketika orang sholat itu menikmati bacaan itu memang betul-betul dihayati gitu, dipahami maknanya. Bahkan ada orang itu ketika sudah memahami makna ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca itu menangis dia ketika sholat, ya kan? Pokoknya dia baca surah Al-Qari'ah tentang kiamat tuh, Mas. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu tentang kiamat tuh. Tahukah kamu apa hari kiamat itu kan? Dia mengkaji lebih dalam lagi, mungkin dia mempelajari tafsir lagi, dibaca apa maksudnya. Wah, bukan main. Itu bisa benar-benar bisa menghantarkan kita menjadi orang yang lebih khusyuk dalam ibadah, lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dia tahu bahwa ternyata nanti kan akan ada namanya hari kiamat. Yang kini aja kita tidak tahu kapannya datang itu kiamat. Itulah kira-kira contoh ketika orang sudah bisa memahami. Apakah kita seluruhnya mampu memahami seperti para ulama-ulama tafsir? Tentu saja tidak.
kita ini masih ya tarapan ini jauh lah ibaratnya. Tapi beberapa hal yang poin-poinnya yang kira-kira yang biasa-biasa kayak surah Al-Fatihah kan tidak, ya memang sudah pasti sudah seharusnya kita paham itu. Iya. Surah Al-Fatihah itu kan. Karena sering dibaca juga. Sering dibaca kita baca setiap hari kita baca kan. Jadi seperti itu contoh yang kecil ya. Iya. Bagi kita bagaimana itu tidak pun harus semuanya ya setidaknya adalah yang bisa kita pahami. Betul. Kita Jangan sampai tidak ada, Pak Ustadz, sampai ya. tidak ada yang bisa kita pahami itu. Dan memang orang yang baca Al-Quran ini kan dia tadi membaca mentadabbur. Nilainya juga kan tadi berbeda, beda dengan orang yang sekedar baca saja. Tetapi dapat pahala, itulah istimewanya Al-Quran ini. Orang membaca, paham makna, tujuannya, tafsir apa segala macam paham. Dengan orang yang sekedar baca, tetap orang yang sekedar baca pun tetap dapat pahala. Ya kan? Jadi man qara al-Qur'ana wa yatata'u, ya orang yang baca Al-Qur'an itu kesulitan artinya tidak tahu makna, tidak tahu apa namanya, tidak tadabbur ibaratnya. Itu sekedar membaca saja. Itu masih dapat satu hurufnya katanya. Falahu ajrani. Satu hurufnya masih dapat 2 kebaikan. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan ini kita ini kan baca Al-Qur'an ini bukan sekedar 2 kebaikan lagi. Dilipat gandakan terus keutamaan. Itu makna Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini benar-benar istimewa, mulia, kan? Karena dia juga ada merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih ada waktunya kita lanjut ke masih. poin berikutnya ini yang kira-kira. Nah, di samping tadi kita di awal tadi saya sampaikan baca Al-Quran, di samping membacanya harus juga bisa mentadabbur, mencoba memahami daripada ayat-ayat suci Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, ya anjurannya adalah amalan kita adalah yang harus kita lakukan kiranya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi di malam nuzul Quran itu atau di malam-malam Ramadan ini, di malam yang penuh keberkahan ini, karena tadi tidak tahu pastinya kapan nuzul Quran. Jadi banyak kan untuk menghidupkan malam kita. Malam Ramadan kita ini harus dihidupkan. Jangan, kalau bisa tidak sekedar tarawih saja, tidak hanya sekedar sholat isya berjamaah. Kalau sanggup ini para jamaah, ya, para saudara pemirsa, kalau sanggup itu bisa saja ketika sudah selesai tarawih dilanjut dengan sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubat, sholat sunnah, artinya menghidupkan malam itu. Karena janjinya apa yang didapatkan orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan ini, ya kan? Malam Ramadan ini semuanya keberkahan, semuanya berkah, semuanya penuh dengan kemuliaan malam-malam Ramadan ini. Jadi orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, apa janjinya? Dalam sebuah hadis kita baca, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu diampunkan Allah dosa yang telah berlalu. Luar biasa. Dosa yang telah Jadi kalau kita di malam-malam Ramadan ini kayak abai, lalai, anggap remeh mungkin. Ya cuman sunnah itu. Sunnah-sunnah yang penting wajib puasa sudahlah. Umpama begitu dalam rugi kita. Rugi, tapi kita memang harus ada giroh. Maka semangat kita baik kita menghidupkan tadi kan termasuk amalan juga di malam-malam Ramadan. Tidak mesti harus kita malam nuzul Quran, insya Allah mudah-mudahan lah ya kan. Kita ini memperingati malam nuzul Quran. Amalan kita yaitu hidupkan malam itu dengan penuh kehusukan, keikhlasan, dan penuh iman tentu, imanan wahtisaban kita lakukan. Tadi janjinya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah. Masya Allah. Tapi dengan catatan tadi jangan sekedar melaksanakan. Tidak melaksanakan ya. Iseng-iseng ikut-ikutan itu. Taklid. Wah, orang sholat nih rame-rame ikut sholat, gitu kan? Tapi dilakukan dengan khusyuk ya Pak. Ya harus memang benar. Kalau orang melakukan ibadah nih dengan khusyuk, dengan penuh keimanan, ya pasti ada ganjaran, ada balasan itu. Walaupun memang kita ibadah nih tidak pula pamrih amat lah ya kan. Kita yang penting kita lakukan aja dulu. Kita puasa lakukan, qiyamul lail kita lakukan, qiraah Al-Quran kita laksanakan, ya kan?
fi ma yata'allaq bi hukukillah, hubungan kita dengan Allah, apa perintah Allah lakukan. Wa fi ma yata'allaq bi hukukil makhluqin, yang berkaitan dengan kita sama manusia semuanya kita tuntaskan. Ya, jangan kita dengan Allah baik pula kan. Nah, Allah kita ada baik-baik kita lakukan dengan manusia kita mulai ego kita sombong apa segala macam kita kan. Nah, kita Ramadan ini jangan sampai hanya sekedar menjadi rutinitas. Iya. Hanya sekedar menjadi formalitas saja. Iya, formalitas yang hanya menjalankan ibadah Yang menjalankan puasa, ibadah puasa, tarawih, melakukan qiyam lail, melakukan ini sekedar maka nanti dampaknya ruginya kita pasca Ramadan ketahuan, kelihatan mana orang yang tadi yang hanya melakukan rutinitas. Ya, ini yang kita berlindung kepada Allah. Agar meminta kepada Allah, ya Allah, memang benar-benar bimbing, bantu ya Allah. Kami lakukan ini, jangan sampai ada hal-hal yang kira-kira bisa merusak amaliyah kita di Ramadan ini. Karena godaannya tidak mudah. Betul. Kita ada puasa, lah sholat, ini masih digoda kita ada Mas. Walaupun kabarnya setan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan suci Ramadan itu. Iya. Ya. Kalau diikat pun ya tentunya bukan untuk ini. Kalau orang yang tetap hobi tak maksiat itu setan tetap menggoda. Itu makna diikat itu kalau gitu itu sebagai kiasan saja itu Mas. Oke, baik. Setan diikat ya itu orang yang memang melakukan ikhlas dengan amaliyah Ramadan karena Allah, setan tidak akan bisa menggoda. Oke, baik Pak, tahan dulu ya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik Mas, di rumah tentunya kita bakalan kembali di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu setelah jeda pariwara berikutnya bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.